teman-teman, pernah gak sih kamu lagi pergi ke suatu kota terus tiba-tiba kamu kepikiran, kira-kira bagaimana ya kehidupan masyarakat di sana? Dalam video ini kita akan menelusuri kisah dua wilayah istimewa melalui sudut pandang geospasial untuk memahami bagaimana kesejahteraan rakyat tercermin dalam data dan ruang. Teman-teman, kalau kita mendengar kata daerah istimewa Yogyakarta, mungkin yang pertama kali terlintas dalam benak kita adalah Candi Borobudur, atau mungkin Tugu Palputih, atau yang mungkin kita semua sering kunjungi adalah Jalan Malioboro. Apakah masyarakat di sana hidup bahagia? Mari kita lihat datanya. Indeks pembangunan manusia di DI Yogyakarta mencapai 82,48 atau sangat tinggi, menduduki posisi kedua nasional. IPM ini menunjukkan keberhasilan fundamental dalam membangun kesehatan atau UHH 75,64 tahun dan pendidikan HLS 15,78 tahun. DIY berhasil menciptakan modal manusia yang berkualitas tinggi. Ada kesenjangan IPM yang besar antara kota Jogja dan Gunung Kidul, yang pembangunannya belum merata secara geografis. Indeks kebahagiaan Yogyakarta menunjukkan puncaknya pada tahun 2017. Bisa dilihat pada data 2014 memiliki nilai yang sama dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 justru menempati peringkat pertama di Pulau Jawa. Fenomena ini menunjukkan kontras antara tingkat kebahagiaan tinggi dan citra kemiskinan wilayah tersebut. Meskipun begitu, sayangnya, penyakit jiwa yang ada di Jogja merupakan yang tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, Pemkot Jogja mencegah gangguan mental sejak dini dengan menambah 4 sekolah sehat jiwa. Oleh karena itu, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Forum Kota Sehat membentuk tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat. Sekolah sehat jiwa sudah ada sejak tahun 2023. Pada tahun 2025, Pemkot Yogyakarta akan menambah pembentukan sekolah sehat jiwa guna mencegah gangguan jiwa. Masyarakat Jogja menerapkan prinsip Nrimo ing Pandum, yang artinya menerima apa yang telah ada, yang berkontribusi pada persepsi kebahagiaan masyarakat terlepas dari kondisi ekonomi maupun material. Peta administratif Kota Yogyakarta menunjukkan pembagian wilayah menjadi 1 kota dan 4 kabupaten. Kota Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan dan budaya, sedangkan Sleman di utara memiliki kawasan subur dan potensi wisata Gunung Merapi. Bantul di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan dikenal dengan potensi pertanian serta wisata pantainya. Kulon Progo di barat menjadi wilayah strategis dengan Bandara Yogyakarta International Airport, sedangkan Gunung Kidul di timur memiliki topografi karst dan potensi wisata alam yang tinggi. Peta tersebut menunjukkan bahwa pusat jaringan transportasi terkonsentrasi di kota Jogja sebagai simpul utama. Pola ini mencerminkan fungsi Yogyakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, bahkan pariwisata yang terhubung erat dengan kota-kota di Jawa Tengah. Secara analitis, peta ini menggambarkan sistem transportasi yang mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang jasa, serta pengembangan wilayah secara merata di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Peta RT/RW di daerah Yogyakarta tahun 2019 hingga 2039 disusun oleh pemerintah DIY sebagai acuan tata ruang wilayah. Warna kuning menunjukkan kawasan permukiman dan perkotaan yang terpusat di kota Yogyakarta serta meluas ke Sleman dan Bantul. Sedangkan area hijau menandakan kawasan pertanian dan hutan lindung yang tersebar di bagian selatan dan timur. Selain itu, tampak jaringan jalan nasional dan provinsi yang menghubungkan antar wilayah, serta kawasan pesisir selatan yang berpotensi untuk pariwisata dan perikanan. Dan seperti itulah bagaimana masyarakat Jogja tinggal dan hidup di sana. Lalu bagaimana dengan DKI Jakarta? Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta kembali mencatat indeks tertinggi di Indonesia dengan nilai 84,15. Angka ini terus meningkat dengan konsisten sejak 2020. Menandakan kesejahteraan warga yang tinggi, semua indikator pendidikan kesehatan, ekonomi juga mengalami peningkatan. Lalu bagaimana indikator kebahagiaan masyarakat di sana?
Menurut berita sih, Jakarta menempati posisi ke-18 dalam daftar 20 kota paling bahagia di dunia. Sejahtera banget ya. Kalau kayak gitu, berarti kebahagiaannya udah pasti ya? Bisa dibilang sih iya ya. Tapi sayangnya, Badan Pusat Statistik juga merilis data bahwa 330.000 orang berstatus pengangguran. Jika ingin membandingkan antara Yogyakarta maupun Jakarta, mereka berdua sama-sama tidak menempati posisi pengangguran paling rendah se-Indonesia. Pada triwulan 2 tahun 2025, ekonomi DKI Jakarta tumbuh sebesar 5,18% dibanding tahun sebelumnya dengan nilai PDRB mencapai 976,63 triliun. Pertumbuhan ini juga tercatat 1,60% secara triwulanan dan 5,07% secara kumulatif. Sektor yang paling berkontribusi antara lain perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi serta jasa perusahaan. Sementara dari sisi pengeluaran didorong oleh konsumsi rumah tangga. Peta administratif Kota Jakarta menampilkan pembagian wilayah administratif Ibu Kota Indonesia ke dalam 5 kota administratif dan 1 kabupaten, yaitu Jakarta Barat yang berwarna hijau tua, Jakarta Pusat yang berwarna ungu muda, Jakarta Selatan yang berwarna orange, Jakarta Timur yang berwarna coklat, Jakarta Utara berwarna kuning, serta Kabupaten Kepulauan Seribu atau peta inset kiri bawah. Peta ini memperlihatkan jaringan jalan utama batas provinsi dengan Banten dan Jawa Barat, serta posisi strategis Jakarta di pesisir utara Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Peta tersebut menampilkan ruas jalan nasional di wilayah DKI Jakarta yang merupakan bagian penting dari jaringan transportasi nasional. Jalur-jalur utama seperti jalan arteri primer, sekunder, dan jalan tol digambarkan dengan warna berbeda, menunjukkan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan permukiman di Jakarta dengan daerah sekitarnya seperti Tangerang, Bekasi, dan Depok. Peta ini juga mencakup jalan penghubung antar kota dan antar provinsi, termasuk akses menuju pelabuhan dan bandara utama. Peta tersebut menunjukkan pola penggunaan lahan di wilayah DKI Jakarta, seperti industri dan perdagangan berwarna abu-abu, perkantoran dan jasa berwarna ungu muda, permukiman teratur dan tidak teratur yang berwarna kuning dan oranye, serta fasilitas sosial dan pemerintahan yang berwarna merah muda dan merah tua. Terlihat bahwa sebagian besar wilayah Jakarta, terutama di Jakarta Selatan, Barat, dan Timur, didominasi oleh area permukiman, sedangkan wilayah pesisir utara memiliki kawasan industri, pelabuhan, dan hutan bakau. Kita sudah sampai di akhir video. Semoga video bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan.